Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama ini juga menjadi sarana dalam menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi tersebut yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pada dasarnya, penerapan Pancasila akan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di era reformasi sekarang ini, ada banyak sekali tantangan yang muncul dalam penerapan Pancasila. Pada era reformasi ini, Pancasila telah diinterpretasi, yaitu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Penginterpretasian Pancasila ini juga harus dilakukan dengan relevan, kontekstual, dan juga sinkron atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Akhirnya, berbagai perubahan pun dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Sayangnya, ketika itu masih banyak sekali masalah sosial ekonomi yang belum juga terselesaikan. Akibatnya, Pancasila di era reformasi pun tidak jauh berbeda ketika era Orde Lama dan Orde Baru. Sebab, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus terjadi sehingga Pancasila seakan-akan tidak mempunyai kekuatan untuk menuntun masyarakat. Adapun berbagai kelemahan dari melencengnya nilai-nilai Pancasila adalah Pancasila menjadi ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman yang ada. Banyak elit politik yang cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi demi meraih kekuasaan. Pemerintah kurang konsisten dalam melakukan penegakan hukum serta menurunnya rasa persatuan dan juga kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, seringkali ada banyak sekali perilaku yang melanggar nilai Pancasila yang mungkin tidak kita sadari. Misalnya dalam segi nilai ketuhanan, ada beberapa masyarakat yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Adanya perilaku melanggar kewajiban dalam beribadah, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama, serta melakukan penistaan agama. Yang kedua adalah contoh yang melanggar dalam segi nilai kemanusiaan. Perilaku memperlakukan orang lain dengan semena-mena, enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bertingkah sewenang-wenang, serta menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Yang ketiga adalah contoh perilaku yang melanggar dalam segi nilai persatuan. Perilaku bersikap egois dan ingin menang sendiri, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba, hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Yang keempat adalah contoh perilaku yang melanggar dalam segi nilai kerakyatan. Perilaku main hakim sendiri, mengabaikan pendapat orang lain terlebih kelompok minoritas, mengambil keputusan secara sepihak, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, serta memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah. Yang kelima adalah contoh perilaku yang melanggar dalam segi nilai keadilan, yakni
Perilaku menghalangi orang lain untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan. Bersikap sewenang-wenang terhadap sesama, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain, perilaku memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi, serta menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Saat ini, ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi akibat pelanggaran masyarakat Indonesia pada nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah dijabarkan tadi. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan mereka sendiri, tetapi juga hampir seluruh masyarakat Indonesia bisa saja terkena imbasnya. Lantas, bagaimana cara kita agar tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era milenial ini? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, baik kepada teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta tidak semena-mena terhadap orang lain, juga membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.